Ya, maka sejenak kita tercium mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalamnya dan melalui ucapan Rasulullah SAW, melalui kalam Allah, ilmu Allah, melalui para wali-wali, baik wali yang ada di tanah Cirebon atau bumi Indonesia, baik ucapan wali-wali yang ada selain dari Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kula hormati selaku pengabdi Makmum Buyut Seminar Bapak Kabar, dan yang kula hormati saudara-saudara kita yang hadir istiqomah rutinitas ziarah min jumlahil auliya dan ziarah di tempat Buyut Seminar ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan karomah dan kemuliaan wali Buyut Seminar, wali-wali yang ada di sini, sehingga kita bisa mengetahui segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, Allah mendatangkan ilmu terhadap makhluknya, Allah mendatangkan harta terhadap makhluknya, Allah mendatangkan kekuatan, Allah mendatangkan sehat kepada kita semua. Tentunya kita kembalikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah malam ini kita belajar bersama, kita bawakan kitab Risalatul Qusyariyah. Masya Allah, sebenarnya kita mengkaji kitab ini masih takut, karena isinya kitab ini adalah tentang kajian tasawuf para wali-wali. Ini Masya Allah, tapi tidak apa-apa. Kita niat belajar, kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari pengarang kitab ini, yaitu Al-Arif Billah Abdul Qasim, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho wali yang dari tanah Jawa khususnya Cirebon, dan mendapatkan juga ridho beliaunya Buyut yang ada sini mengkaji tentang sifat-sifat wali. Insya Allah sebelum kita kaji, insya Allah bab ini, malam ini kita introspeksi tentang taubat. Makna taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sejenak merenungkan diri, sejenak kita buka ruang kesadaran kita, ruang kesadaran pikiran, ruang kesadaran hati, ruang kesadaran seluruh tubuh yang ada pada diri kita, ruang kesadaran pandangan mata, ruang kesadaran kaki kita, ruang kesadaran tangan kita, ruang kesadaran apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita mengkaji belajar bersama, kita hadiahkan Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad SAW dan wali-wali dan buyut yang ada di sini dan pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya bulan Rajab itu ada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Apa artinya? Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami semua di bulan Rajab ini. Tentunya bahasa berkah itu kalau di ayat Al-Quran, Rabbi anjilni munjalan mubarakah wa anta khairul munjilin. Kita kuncinya tarik dulu ya kepada sang pemberi berkah. Siapa sang pemberi berkah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ziarah di Bukit Sembilan ini istiqomah. Ini atas izin dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan berkah terhadap wali. Wali pun dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita. Kita diberi berkah, tapi kita tidak dikembalikan kepada Allah. Ini terhijab. Jadi banyak amalan-amalan atau pemikiran hati kita, niat kita itu terhijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena niat kita, pemikiran kita itu kurang layak di sisi Allah. Makanya apa? Terhijab. Nah, terhijab ini adalah apa? Mempunyai efek. Jadi begitu kita punya pemikiran yang kurang layak, maka akan terhijab akal kita. Ketika hati kita niatnya salah, maka akan terhijab hati kita. Sehingga apa? Hati kita tidak tenang, hati kita tidak menemukan ruang hidayah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa barik lana fi Rajaba wa Sa'bana. Ya Allah, kami minta berkah setelah di bulan Rajab. Apa berkah di bulan Sa'ban? Setelah itu wa balighna Ramadana. Ya Allah, yang sekiranya kami sampai di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu apa? Bulan yang berkah, bulan yang suci, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ke inti, ke kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu ngrungu sapa ingsun al ustada ing ustad atau guru Al-Ustad Aba Ala Daqaq rahimah wa ta'ala. Jadi mendengar nasihat seorang imam yang bernama Ustadz Abu Ali Ad-Daqaq. Beliau itu ngomong at-tobatu utawi kembali. Kalau bahasa tobat mungkin terlalu terlalu kasar. At-tobatu utawi kembali. Jadi itu tadi, kita diberikan oleh Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi poinnya. Ilmu kita diberi oleh Allah. Harta kita diberi oleh Allah. Kesehatan kita diberi oleh Allah. Semuanya diberikan oleh Allah. Buat siapa? Buat makhluknya. Tapi jangan lupa kita apa? Kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, terus apa? Atau batu utawi tobat ikus ala salah satu aksanin ingatasi telu piro-piro pembagian. Jadi tobat itu ada 3. Jadi makna kembali itu ana tingkatan-tingkatan. Awaluha atau batu sing pertama tobat itu maknanya kembali kepada Allah. Wa asatuha al-inaba sing tengah-tengah nomor inaba ku pada makna tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-toba al-inaba, ingat-ingat
at-tauba, al-inaba, terus sing apa? Wa akhiruha al-aubah. Al-aubah itu sama, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makna at-taubah ini adalah tingkatan rendah. Jadi kita tobat itu tingkatan rendah. Tapi sudah mengerti, sudah bagaimana cara kita hidup itu, segala sesuatunya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Supaya kita merasakan kasih sayang Allah, supaya kita merasakan nikmat dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Faju'ila mongkon dadeaken at-taubata ing tobat hidayatan ing hidayah puncake. Jadi makna tobat yang pertama adalah apa? Allah akan menjadikan apa puncaknya hidayah, puncaknya petunjuk. Konsepnya adalah apa? Kita mau melangkah apapun adalah apa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau ingin mendapatkan hidayah, mau kemana saja lillahi ta'ala, mau bergerak ya apapun lillahi ta'ala. Ini makna tobat. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak kembali kepada Allah Ta'ala, maka apa? Hati kita apa? Dikurangi nikmatnya, dikurangi hidayahnya, dikurangi apa? Keberkahannya. Karena apa? Karena kita tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wal aubatu nidayatan, sama. Auba adalah puncak yang paling puncak. Jadi lamun anuka, sudah kita itu pasrah, tapi pasrah kita diberikan kehendak, diberikan takdir baik atau buruk itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puncaknya kembali adalah ada nilai-nilai pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan hati kang lembut. Pendidikan apa? Pikiran kang lembut. Pendidikan apa? Istiqomah kang bagus. Pendidikan apa? Mengingat dzikir kepada Allah setiap per detik. Jadi segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, tauhid. Kita kembali pada belajar tauhid. Saya berkata bahwasanya sampo ini adalah Allah. Apakah Anda menerima?